Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya setelah mengumpulkan niat sekian lama, sekian purnama, akhirnya video ini bisa jadi juga dan bisa diupload di YouTube hari ini. Nah, gak kerasa ya, sekarang itu kita udah masuk di pertengahan menuju akhir bulan Oktober. Yang artinya aku udah harus mulai menyusun lagi anggaran pengeluaran rumah tangga aku nih. Karena di akhir bulan nanti insya Allah sudah gajian. Nah, teman-teman yang gajiannya di akhir bulan juga, gimana nih? Udah pada nyusun anggaran atau belum? Sedikit info ya teman-teman, di sini aku sama sekali bukan orang yang ahli dalam bidang ekonomi, termasuk budgeting ini. Aku juga masih belajar ya, makanya kadang-kadang budget planner aku juga masih sering acak-acakan atau tidak sesuai dengan perencanaan awal. Tapi ya gak apa-apa lah ya, namanya juga ya masih belajar. Nah, aku bikin video budgeting ini tujuannya adalah untuk sharing-sharing aja nih sama teman-teman semua. Nah, sekaligus ngisi waktu luang aku di rumah. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu budgeting, budgeting adalah estimasi pemasukan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Adapun beberapa manfaatnya yaitu mengetahui posisi keuangan pribadi, membantu menetapkan tujuan masa depan, membantu menyesuaikan pemasukan bulanan, dan lain-lain. Nah, sebelum menerapkan budgeting pada pendapatan bulanan atau pada anggaran bulanan, aku tuh sering banget kebobolan anggaran loh. Karena ya gitulah, pas gajian tuh kayak suka ngerasa banyak duit gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya gak dibeli itu malah suka kebeli, alias keseringan lapar mata sih. Akibatnya duit yang harusnya dibayarin buat menuhin kewajiban sama kebutuhan akhirnya jadi kepake. Nah, ujung-ujungnya di akhir bulan atau pertengahan bulan, ya kasbon lagi. Tapi alhamdulillah nih setelah lihat video mengenai budgeting dan ya sedikit demi sedikit mulai mempraktekannya, sekarang aku udah gak pernah ke kasbon lagi. Ya meskipun kadang masih bocos-bocos sedikit lah. Nah, ini untuk tema depannya atau covernya aku sengaja gambar ala-ala tropical tema gitu, kayak biar lebih seger aja gitu ya kalau ngelihat pas dibuka bukunya terus ada gambar-gambar ijo-ijo kayak seger gitu. Nah, ini udah mulai masuk ke halaman budget tracker. Di sini aku gambar juga beberapa daun atau tumbuhan-tumbuhan tropikal juga, kayak daun apa ya ini? Kayak daun monstera gitu kalau nggak salah ini tuh maksudnya. Cuman nggak tahu mirip, nggak tahu enggak, ya udahlah ya. Kita gambar-gambar aja kayak biar lebih ada warnanya aja. Ini optional sih, jadi nggak harus ya. Buat kalian yang suka gambar boleh banget. Tapi buat kalian yang gak bisa gambar, yang gak usah digambar-gambarin juga gak apa-apa. Mohon maaf juga ya, ini gambarnya aku kayak ala-ala gitu, karena aku juga gak pandai gambar. Cuman ini dikit-dikit aja kayak biar gak terlalu ngejenuhin aja gitu. Pas dilihat kan kalau ada warna-warnanya lebih enak. Nah, untuk kolom yang pertama aku isi dengan pendapatan ya. Pendapatannya di sini aku bagi menjadi dua, yaitu gaji pokok sama lemburan. Untuk gaji pokoknya sendiri itu penghasilan dari suami semua, karena di sini posisinya aku nggak bekerja. Dan untuk lemburannya ini sekarang kebetulan aku kosongin aja karena bulan sekarang nggak ada lemburan. Tuh, jadi untuk lemburannya di sini kita kosongin aja. Kemudian untuk kotak yang kedua
atau kolom yang kedua ini aku isi dengan kewajiban yang aku bagi jadi beberapa pos juga. Nah, untuk pos pertama di sini ada arisan nominalnya sebesar 1,5 juta. Untuk arisan ini aku jadiin sebagai pengganti tabungan utama ya. Nah, untuk yang kedua di sini ada cicilan. Cicilan sebesar 255.000. Kemudian yang ketiga ada mamah atau bantu mamah ya. Ini sebesar 300.000. Ini tuh uangnya dipakai kayak buat beli beras, bayar listrik, beli air dan kayak gitu-gitu. Bantu kebutuhan rumah sedikit-sedikit karena kebetulan posisinya di sini aku sama suami itu masih tinggal sama orang tua ya. Nah, dan yang terakhir di sini itu ada buat bahan bangunan sebesar 200.000. Ini tuh kayak sinking funds gitu, cuman aku masukin ke kewajiban kayak biar keisi aja gitu tiap bulannya. Nah, untuk total biaya kewajibannya di sini jadi Rp2.255.000. Lanjut ke kolom yang ketiga atau kolom selanjutnya, yaitu ada kebutuhan. Di sini untuk kebutuhan aku bagi juga menjadi beberapa pos. Yang pertama ada pegangan suami sebesar Rp550.000 per bulannya. Kemudian ada pulsa HP sebesar 200. Ini itu jatah buat berdua ya, untuk aku sama suami. Kemudian ada Shopee sebesar Rp30.000. Ada bulanan atau grocery sebesar Rp150.000. Nah, di sini kenapa bulanan atau grocery-nya dikit banget, cuman Rp150.000 ya, karena aku masih tinggal sama orang tua. Jadi aku beli cuman buat kebutuhan aku sendiri kayak sabun, shampoo, odol yang kayak gitu-gitu aja. Kemudian di sini ada mingguan sebesar 400.000. 400.000 itu untuk satu bulan ya, dibagi 4 jadi satu minggunya 100. Untuk budget mingguan ini aku pakai kayak buat beli sayur, lauk pauk dan bumbu-bumbu masak gitulah pokoknya. Kemudian ada uang jaga-jaga, budgetnya Rp200.000. Uang jaga-jaga itu dipakai kayak buat kalau misalkan ada undangan atau kita misalkan tiba-tiba sakit harus ke bidan, harus beli obat kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada motor sebesar Rp50.000 kayak buat servis-servis. Terus ada skincare Rp50.000 dan yang terakhir ada sedekah Rp50.000. Total untuk kebutuhan jadi Rp1.680.000. Nah, kita lanjut lagi ke kolom yang berikutnya. Di sini ada savings. Untuk savings di sini aku bagi menjadi beberapa bagian juga. Dia yang pertama itu ada emas, yang kedua ada lebaran, dan yang ketiga ada dana darurat. Nah, untuk sementara ini nominalnya aku kosongin aja dulu ya. Nah, untuk kolom yang terakhir di sini aku isi dengan akumulasi akhir, yaitu total pendapatan dikurangi sama total pengeluaran. Nah, nanti akan muncul sisa uang kalau misalkan ada sisa. Tapi kalau enggak ya udah berarti isinya 0. Nah, kalau misalkan uangnya masih ada sisa, itu aku alokasiin buat ngisi si saving yang tadi ya, yaitu yang emas, lebaran sama dana darurat. Itu tuh bisa dipilih aja, nggak perlu mesti semua diisi, boleh satu-satu atau mau tiga-tiganya. Kalau uangnya cukup ya boleh banget gitu, jadi fleksibel aja sih ngisinya. Nah teman-teman, sekian dulu video budgeting aku kali ini ya. Mudah-mudahan aku bisa lanjutin videonya nanti. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton video aku. Semoga video ini membantu, bermanfaat dan kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.